Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola PDH atau pakaian dinas harian. Dan cara ini sangat mudah sekali teman-teman. Dan cara ini juga sangat cocok sekali untuk para penjahit pemula. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Yuk simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai membuat pola PDH atau pakaian dinas harian, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita akan membuat pola badan depan sebelah kanan dulu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan kertas ini kita anggap saja kain ya teman-teman. Di sisi yang atas ini anggap saja kain tampak dalam ya. Nah, di sini kita tempelkan kertas warna merah. Kita tempelkan di sini sebagai tanda ya. Kemudian di sisi yang ini anggap saja kain tampak luar ya. Nah, di sini kita tempelkan kertas warna putih sebagai tanda ya. Kita tempelkan di sini. Oke, di sini kita akan mulai membuat pola PDH badan depan sebelah kanan dulu ya. Di sini kita akan menggambar dari kain dari dalam ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang PDH atau panjang baju. Nah, di sini untuk ukuran panjang bajunya ada 71 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 71 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya ya. Kita ukur panjang bajunya. Kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 71 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Kemudian setelah ini jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan baju bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di depannya ini untuk lipatan kancing ya. Caranya kita garis dari garis paling atas ini turun menuju ke garis yang paling bawah ini. Kita garis kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita garis kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk lipatan baju bagian kancing ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerungan leher. Rumusnya, ukuran lingkar leher dibagi 6 lalu ditambah 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar leher di sini ada 38 cm. Kita bagi 6 sama dengan 6,3. Kemudian kita tambahkan 2 sama dengan 8,3. Oke, di sini kita bulatkan saja menjadi angka 8 ya. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis ini, garis yang untuk lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, untuk cara meletakkan tanda kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk kerungan leher badan depan. Oke, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan
dari garis paling atas turun menuju ke angka 4 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Kalau untuk orang dewasa biasanya dari garis paling atas ini turun kita ambil 4 cm atau 4,5 cm. Kalau untuk anak-anak bisa diambil 2 cm atau 2,5 cm ya. Oke, langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, di sini ada dua garis ya teman-teman. Ini katakanlah garis A. Ini garis A ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 1. Nah, di sini untuk ukuran punggung atau pundak di sini ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23 cm. Kemudian kita kurangi 1 sama dengan 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini. Kita ukur turun menuju ke angka 22 cm. Lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 22 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung atau pundak di sini ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini, garis yang untuk lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Dan untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pada garis yang A ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 98 cm. Kita tambahkan 10 sama dengan 108. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 27 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar dada ada 27 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 27 cm lalu kita tandai. Kemudian setelah ini tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Nah, perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul, di sini kita bikin agak mekar ya teman-teman. Caranya, ukuran 1/4 lingkar dada kita tambahkan saja 1,5 cm atau 2 cm. Jadi di sini menyesuaikan ukuran lingkar pinggul ya. Oke, langsung saja di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggul. Saya tambahkan 1,5 cm ya. Caranya ukuran 1/4 lingkar dada di sini tadi ada 27 cm ya. 27 cm kita tambahkan 1,5 cm sama dengan 28,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 28,5 lalu kita tandai. Kemudian setelah ini tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan tengah-tengahnya ya. Caranya kita ukur mulai dari garis ini.
menuju ke garis yang saya tunjuk ini ada berapa senti, lalu kita bagi 2. Nah, kita ukur seperti ini menuju ke garis yang ini. Nah, di sini ada 49 cm ya. 49 cm kita bagi 2 sama dengan 24,5. Oke, kita tandai di sini ya. Pada intinya kita tentukan tengah-tengahnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 24,5. Oke, di sebelahnya kita ukur juga. Kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 24,5 lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menentukan tengah-tengahnya ya. Oke, di sini untuk cara menghubungkannya dari tanda ini ke sini, di sini kita bikin agak melengkung ya teman-teman. Caranya, ukuran 1/4 lingkar dada kita kurangi 1. Nah, di sini kan tadi untuk ukuran 1/4 lingkar dada ada 27 cm ya. 27 cm kita kurangi 1 sama dengan 26 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 26 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang untuk jahitan ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang untuk pemotongan ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kemudian kita teruskan ke tanda yang ini ya. Oke, kita langsung saja kita garis. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk cara menghubungkannya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran belahan samping pada pakaian PDH. Caranya kita ukur mulai dari garis yang untuk lipatan ini naik menuju ke angka 11 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini dari garis yang untuk pemotongan ini kita tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, di sini kemudian kita garis seperti ini ya. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk belahan samping. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar keronggan lengan badan depan ya. Oke, langsung saja untuk cara menggambar keronggan badan depan. Di sini kita pakai penggaris yang model seperti ini ya, atau teman-teman bisa pakai manual. Dan perlu diperhatikan untuk menggambar keronggan lengan badan depan itu kita bikin agak menjorok ke dalam, tapi jangan terlalu dalam ya. Nah, kita bikin keronggan lengan badan depan kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya. Di sini yang saya tuju ini untuk lipatan baju ini kita ukur turun menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga dari garis yang ini kita turun menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di bawahnya ini kita hubungkan juga sama seperti yang ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Ini nanti untuk lipatannya kita ambil garis yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk pemotongannya kita ambil garis yang ini. Oke, untuk pola PDH badan depan sebelah kanan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola PDH badan depan sebelah kanan. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola PDH badan depan sebelah kiri.
Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan kertas kira-kira seperti ini. Dan kertas ini anggap saja kain sama seperti yang ini tadi ya. Nah, di sisi yang atas ini anggap saja kain tampak luar. Nah, di sini kita tempelkan kertas warna putih, kita tempelkan di sini sebagai tanda ya. Kemudian di sisi yang bawah ini anggap saja kain tampak dalam. Nah, di sini kita tempelkan kertas warna merah, kita tempelkan di sini sebagai tanda ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk membuat pola PDH badan depan sebelah kiri, untuk kain tampak luar kita letakkan di atas kira-kira seperti ini ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Di sini juga ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya siapkan pola badan depan sebelah kanan. Nah, perlu diperhatikan di sini kan ada sisi tampak luar dan sisi tampak dalam ya. Nah, untuk cara meletakkannya ini kan tampak luar ya teman-teman, dan ini juga tampak luar. Kita letakkan saja kira-kira seperti ini. Nah, pada intinya untuk meletakkannya diadu ya teman-teman. Diadu kira-kira seperti ini ya. Nah, kita letakkan seperti ini. Kemudian kita perhatikan pada garis yang ini, kita letakkan saja sejajar dengan garis yang ini. Kemudian sementara kita potong, tapi jangan mengikuti pola yang ini ya. Kita potong, kita lebihkan ya teman-teman. Nah, sementara kita potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita angkat pola badan sebelah kanan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan. Langkah selanjutnya kita lipat menyesuaikan dengan garis ini. Kita lipat ke dalam ya teman-teman. Kita lipat ke dalam kira-kira seperti ini. Oke, di sini kita balik ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita balik. Nah, di sini kan kain tampak dalam ya. Setelah kita lipat seperti ini, kita lipat lagi teman-teman. Kita lipat seperti ini ya. Nah, setelah kita lipat seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita jahit seukuran sepatu ya, seukuran sepatu mesin jahit ya. Kita jahit di sini. Oke teman-teman, langsung saja ya. Yang saya garis ini anggap saja jahitan ya teman-teman. Nah, kita lipat 2 kali ya tadi ya. Setelah kita lipat 2 kali, kita jahit di sini. Kita jahit seukuran sepatu mesin jahit ya. Kita jahit seperti ini. Setelah kita jahit seperti ini, kita buka. Nah, kita buka seperti ini ya. Nah, di sini kita buka. Kemudian di sini di yang paling pinggir ini kita jahit lagi ya. Nah, di sini kita garis dulu. Nah, langsung saja yang saya garis di bagian tepi ini anggap saja jahitan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita garis juga, kita jahit juga di sini ya. Kita jahit di sini 2 kali sama seperti yang ini tadi ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk rel kancing ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita letakkan lagi pola badan depan sebelah kanan. Dan untuk cara meletakkan pola ini perlu diperhatikan ya. Untuk cara meletakkannya ini kan kain tampak luar ya. Di sini kain tampak luar. Kita letakkan saja secara diadu ya teman-teman. Diadu kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, garis yang ini yang saya tunjuk ini kita letakkan saja pada yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga
Nah, kalau sudah pas seperti ini, langkah selanjutnya kita potong mengikuti pola ini ya. Oke, di sini kita tindih ya teman-teman agar tidak mudah bergeser-geser. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita angkat polanya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk pola PDH badan depan sebelah kiri. Nah, di sini badan sebelah kanan, di sini kita lipat ke dalam ya. Kira-kira seperti ini. Ini untuk lipatan kancing ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk pola PDH sebelah kiri. Kemudian ini untuk pola PDH badan sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kantong tempel. Caranya kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka. Nah, di sini saya ambil langsung saya ambil 7 cm. Lalu kita tandai di sini. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 7 cm, lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak tutup kantong ya. Nah, caranya seperti ini. Caranya dari sudut ketiak ini kita naik sedikit kurang lebih 1 cm ya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kita naik kurang lebih 1 cm. Setelah ini kita garis ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang tutup kantong. Nah, di sini saya langsung saja saya ambil 12,5. Lalu kita tandai di sini. Oke, langsung saja di sini kita gambar ya. Nah, kita gambar kira-kira seperti ini ya. Ini untuk tutup kantong. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong. Nah, caranya ukuran tutup kantong ada berapa senti, lalu kita tambahkan 2 cm. Nah, di sini tadi untuk ukuran tutup kantong ada 12,5. Kita tambahkan 2 cm sama dengan 14,5. Oke, kita ukur mulai dari garis yang ini turun menuju ke angka 14,5. Lalu kita tandai di sini juga ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 14,5, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita garis dari garis ini menuju ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 12,5 cm, lalu kita tandai menyesuaikan tutup kantong ya. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola PDH badan belakang. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan kertasnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Dan di sini kita akan membuat pola PDH badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya siapkan pola badan depan. Kita siapkan pola badan depan sebelah kanan ya teman-teman. Kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk meletakkan pola ini tidak asal-asalan ya. Kita perhatikan pada garis yang saya tunjuk ini. Dari lipatan ini kita maju 2 cm. Nah, garis lipatan ini kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Dan di sini untuk lipatan kancing, jadi tidak dihitung. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini garis ini kita teruskan ke depan ya teman-teman. Caranya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita naik menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis yang saya tunjuk ini kita ukur naik menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga dari garis ini kita naik menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerongkongan leher badan belakang. Nah, perlu diperhatikan
untuk menentukan kerongkongan leher badan belakang, kita sesuaikan saja dengan ukuran kerongkongan leher badan depan ya. Nah, tadi untuk kerongkongan leher badan depan, tadi kita ambil 8 cm ya teman-teman. Oke, di sini kita sesuaikan saja. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai. Kita tandai kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita hubungkan dari tanda plus ini ke tanda yang ini, dan untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung atau pundak di sini ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23 cm, kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai sampai di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya, tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kita teruskan sampai ke tanda yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongkongan lengan badan belakang, dan perlu diperhatikan untuk menggambar kerongkongan lengan badan belakang. Di sini kita bikin agak menjorok ke luar ya. Oke, kita hubungkan dari tanda ini ke sudut yang ini. Oke, sekarang kita hubungkan ya. Kita langsung saja kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke bagian bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada garis yang lurus dan garis yang miring ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang PDH badan belakang ya. Nah, di sini kan masih polos ya teman-teman. Oke, caranya letakkan penggaris ini pada garis yang lurus ini. Kita letakkan saja seperti ini. Kemudian kita balik polanya, lalu kita garis pada kertas bagian bawah. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, penggaris ini kita letakkan pada garis yang lurus ini. Kemudian kita balik polanya, lalu kita garis pada kertas yang bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk lipatan badan belakang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, di sini kita potong pola badan belakangnya ya, dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya. Di sini kita ikuti saja garis yang ini. Kemudian untuk bagian sampingnya, untuk pemotongannya kita ikuti saja dengan pola badan depan. Kita ikuti saja sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini, pemotongannya kita baru mengikuti garis yang ini ya. Oke, sekarang kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola PDH badan belakang. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita angkat pola badan depannya ya. Nah, kita angkat. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita buka. Nah, untuk pola PDH-nya hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan setelah ini jangan lupa di sini kita akan membuat lapisan badan belakang yang di sini ya. Caranya kita ukur mulai dari sudut yang ini turun menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga di baliknya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari sudut ini turun menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita buka polanya. Kemudian kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita potong kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk cara menjahitnya di sini kita jahit seperti ini. Kita jahit dari dalam seperti ini. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini kita tindih. Setelah kita jahit,
di sini baru kita potong mengikuti pola yang ini ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan PDH. Nah, sebelum kita mulai membuat pola lengan PDH, di sini kita ukur dulu kerongan lengan pada badan belakang dan kerongan lengan badan depan. Nah, untuk cara mengukurnya, kita mulai dari sudut ini menuju ke sudut ini ada berapa senti. Nah, kita ukur kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, 20 cm ini kita letakkan di sudut yang ini. Kemudian kita teruskan lagi pengukurannya menuju ke sudut yang ini. Kita teruskan pengukurannya. Nah, di sini untuk ukuran bersihnya ada 43 cm ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk mengukur kerongan lengan badan depan dan badan belakang, jangan lupa tambahkan 2 cm untuk perutan lengan ya. Nah, di sini tadi kan untuk ukuran bersihnya ada 43 cm. 43 cm kita tambahkan 2 cm untuk perutan lengan ada 45 cm ya. Oke, setelah ini kita akan membuat pola lengan PDH dengan ukuran kerongan lengan 45 cm. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat pola lengan PDH. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita garis 2 kali. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan, di sini kan ada 2 garis ya teman-teman. Di sini garis untuk pemotongan, kemudian di sini untuk garis lipatan. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan. Nah, perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang lengan, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini untuk ukuran panjang lengannya ada 26 cm. Kita tambahkan 1 cm sama dengan 27. Oke, kita ukur mulai dari garis yang ini. Kita ukur naik menuju ke angka 27 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur dari garis ini menuju ke angka 27 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Teman-teman bisa ambil dari garis ini turun menuju ke angka 8 atau 9 atau 10. Jadi menyesuaikan ukuran badan. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggungnya ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini tuh. Kita ukur menuju ke angka 23 cm lalu kita tandai. Kita letakkan saja tanda pada yang ini ya. Kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Caranya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 34 cm. Kita bagi 2 sama dengan 17. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 17 cm lalu kita tandai. Setelah ini tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang untuk pemotongan ini kita hubungkan ke tanda yang plus ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita garis kira-kira seperti ini untuk lipatan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, tanda plus ini kita hubungkan ke garis yang ini. Pada intinya di sini kita akan membuat kerongan lengan ya. Oke, di sini kita pakai manual saja. Untuk cara menggambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk pola lengan
PDH sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan sebelum kita potong pola lengannya di sini pada kerungan lengan ini kita ukur dulu ya. Tadi untuk ukuran kerungan lengan badan depan dan badan belakang tadi ada 45 cm ya teman-teman. Oke, kita ukur mulai dari tanda plus ini ke lipatan ini. Kita cek dulu ya, apakah sudah ada 45 cm. Untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini sudah ada 45 cm teman-teman. Oke, langsung saja kita potong polanya ya. Oke, kita langsung saja ya, setelah kita potong pola lengan PDH-nya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan kita buka polanya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa di salah satu sisi ini kita potong kerungannya. Kita potong sedikit saja. Kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan yang kita pangkas sedikit ini kita letakkan saja pada badan belakang. Nah, di sini kita tandai agar tidak keliru ya. Oke. Untuk pola lengan PDH sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola badan PDH badan belakang sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita buka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini jangan lupa kita beri lapisan ya, kita lengkapi lapisan di bagian yang ini ya. Kemudian untuk pola PDH tampak depan sebelah kanan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian pola badan PDH sebelah kiri sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita lengkapi kantong tempel kanan kiri ya teman-teman. Kemudian di sini kita lengkapi tag. Tag contohnya seperti ini ya, atau skoder. Nah, kita tempelkan di sini di bagian pundak ya. Dan untuk teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.